Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas pola hidup sehat dan juga mungkin ada komunitas lain yang diundang oleh Pak Jos dari jaringan KK ya, ataupun juga bahkan teman-teman yang lain yang mengundang. Kita akan seminar mengenai mengatasi kanker dengan nutrisi alam dan antioksidan alam ya yang kami sampaikan sama Ibu Dr. Olive Indri. Nah, untuk memperkenalkan Ibu Dr. Olive Indri, saya serahkan ke Pak Jos yang lebih mengenal, sudah lama berkenalan. Kalau saya baru 2 kali Zoom. Silakan Pak Jos. Baik, ya selamat malam semua teman-teman komunitas PHS maupun member KK Indonesia se-Indonesia, se-Nusantara, dan terutama terima kasih juga Pak Jarot dan Dr. Olive yang hari ini sudah bergabung bersama kita untuk sama-sama kita belajar ya, untuk kita mengenal bagaimana mengatasi kanker dengan nutrisi-nutrisi alam. Bapak Ibu, Dr. Olive ini sudah sering membawakan juga di berbagai acara di KK Indonesia dan secara offline maupun online, dan pengetahuan beliau mengenai berbagai macam penyakit dan solusinya itu sudah terbukti dan memang applicable ya. Dan semoga malam ini kita sama-sama belajar dan bisa mendapatkan manfaat dari acara malam ini, ditambah lagi nanti dengan petunjuk-petunjuk dari Pak Jarod tentang olah nafas, pastinya akan membantu kita semua mencegah atau mengatasi kanker dengan nutrisi alam maupun dengan olah nafas yang nanti akan kita belajar ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya mau persilakan Dr. Olive untuk membagikan pengalaman maupun pengetahuannya kepada kita semua, dan kita perhatikan, kita simak dengan baik untuk dapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Silakan Dr. Olive, thank you semuanya. Silakan menyimak. Terima kasih, Pak Yos. Selamat malam, Pak Jarod. Selamat malam, Pak Yos. Selamat malam, sahabat PHS dan rekan-rekan Keki semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Perkenalkan, ya amin, Pak Jarod. Perkenalkan, saya adalah Dr. Olive. Mungkin tadi sedikit sharing-sharing dari Pak Yos. Terima kasih. Tapi malam hari ini saya nggak mau bicara tentang penyakit terlalu banyak nih, karena kita mau bicara tentang nutrisinya, Pak Jarod. Yang lebih penting kan bagaimana solusinya ya, Pak ya, Betul. supaya kita bisa lebih sehat tentunya. Baik, apakah share screen saya sudah masuk, rekan-rekan? Ya, Sudah. silakan. Sudah ya, oke, baik. Kita mau lihat nih, bagaimana sih kejadian penyakit kanker di Indonesia? Ternyata cukup tinggi, rekan-rekan sahabat sehat semua. 136 per 100.000 penduduk dan urutan ke-8 terbesar di Asia Tenggara. Ya, urutan ke-23 di Asia ya. Jadi kita nggak boleh bangga. Ternyata pada pria itu kejadian tertinggi adalah kanker paru, yang terutama salah satu pencetusnya adalah rokok, dan kanker hati yang rata-rata terjadinya karena hepatitis B. Ya, sedangkan pada perempuan itu dominasinya ada pada kanker payudara ya, dan yang kedua adalah kanker leher rahim ya. Itu yang tadi mungkin sempat diceritakan oleh Pak Jarot ya. Jadi jangan lupa untuk kanker leher rahim ini kita sudah bisa cegah salah satunya dengan vaksinasi ya. Nah, kemudian kita mau lihat bagaimana sih prevalensinya di Indonesia ya? Ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah ya. Kenapa ini ya? Kalau kita lihat ya dari Kemenkes sendiri sudah banyak membuat pamflet-pamflet ya, bagaimana sih caranya kita mengurangi resiko kanker ya? Karena kita sudah termasuk peringkat ke-8 loh tadi ya. Sahabat sehat semua ya, kita nggak mau rankingnya naik terus ya, bisa bahaya nanti ya. Kita lihat di sini dari data Riskesdas ya, ini terlihat bahwa di Indonesia ini prevalensinya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 ya. Dan yang tertinggi untuk di Indonesia itu dari DIY atau Yogyakarta. Ada yang dari Yogyakarta di sini? Sehat semua saya yakin ya yang ada di sini ya. Rekan-rekan Pak Jarod nih sahabat sehat semua ya. Kemudian ada dari Sumatera Barat dan Gorontalo ya. Luar biasa sekali. Ternyata dari pemerintah itu sudah melakukan berbagai pengendalian kanker ya, mulai dari deteksi dini kanker payudara, kanker leher rahim ya dengan
metode Sadanis, IFA-tes, ya juga bahkan dengan berbagai program screening dan deteksi dini serta kampanye pola hidup sehat ya. Tuh ada banyak strategi gaya hidup sehat dari Germas, dari Kemenkes ya. Harus selalu aktif ya. Harus kita beralih ke gandum, nasi merah, hindari makanan yang dibakar, hindari konsumsi terlalu banyak garam dan seterusnya ya. Tapi nomor satu ada menjaga berat badan ideal. Ayo, yang berat badannya belum ideal gimana? Ya, ayo kita mau sama-sama sehat ya, kita mulai diet ya. Yuk kita lihat yuk gaya hidup apa sih sebenarnya yang mencetuskan risiko kanker ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah tobacco atau rokok ya. Nah, kemudian yang kedua diet yang tidak tepat ya. Ini kekurangan buah dan sayur itu paling tinggi ya. Kemudian terlalu banyak daging ya, kurang serat dan seterusnya ya. Kemudian overweight dan obesitas itu juga meningkatkan risiko kanker. Ya, belum lagi alkohol dan resiko-resiko lainnya ya. Tapi kita lihat ternyata dari data US National Library of Medicine di sini terlihat bahwa hanya 5 dari 10% loh yang diakibatkan oleh faktor genetik. Ya, nah sisanya 95% ini dipicu karena ada lingkungan dan faktor gaya hidup. Ya, jadi ternyata gaya hidup ini lifestyle does matter gitu ya, benar-benar berdampak besar ya untuk outcome atau kesehatan kita ya. Nah, kita lihat di sini. Apa aja sih lifestyle factor yang berkaitan dengan menurunnya resiko kanker ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, fakta menunjukkan bahwa pola hidup sehat itu pola hidup tidak sehat, mohon maaf, bisa meningkatkan resiko kanker ya. Nah, yang paling tinggi kita lihat deh. 30 sampai 35% ini karena makanan yang salah ya. 25 sampai 30% karena tembakau dan 15 sampai 20% karena infeksi. Tadi ya ada infeksi dari virus-virus ya yang akhirnya menjadi kanker ya. Sisanya faktor yang lain. Jadi kebayang ya Bapak Ibu sahabat sehat semua, makanan yang salah ini menjadi faktor yang penting sekali ya. Kita lihat apa sih makanan yang beresiko gitu ya. Mulai dari diet yang kurang serat ternyata bisa memicu kanker kolorektal dan esofagus ya. Diet yang kurang sayur dan buah ya, ini ada banyak kanker yang bisa timbul. Ya ngeri nggak Bapak Ibu ya? Karena itu yuk kita galakan hidup sehat, makan serat, makan sayur buah ya. Kemudian ada makanan kurang kalsium ya, itu menimbulkan kanker kolorektal dan seterusnya ya. Kita lihat di sini. Untuk kurangnya aktivitas fisik, ini juga ada beberapa kanker yang bisa ditimbulkan seperti kanker usus, kanker payudara, kanker esophagus, pankreas, liver, dan endometrial. Ini karena kita terlalu banyak malas-malasan atau santai-santai. Ya, jadi kita harus gerak, aktivitas fisik, olahraga ya. Nah, kita lihat di sini. Cancer bolded are even where evidence is the strongest. Jadi yang di bold ini ya, ini yang paling menimbulkan risiko atau kejadian penyakit ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ternyata overweight dan obesitas itu juga menimbulkan banyak kanker. Nah, tadi kembali lagi ya saya tanya, "Hayo Bapak Ibu, sahabat sehat yang masih obesitas, yuk kita turunkan berat badan sama-sama ya." Terus kita lihat di sini ya. Orang Indonesia sukanya makan asin-asin loh ya. Jadi ada em, resiko untuk kanker lambung dan nasofaring ya. Belum lagi yang suka makan daging merah ya. Ini resiko kanker usus ya. Jadi banyak sekali yang menyebabkan resiko dari pola makan yang salah ya. Obesitas, yuk kita lihat ya. Kenapa sih kok obesitas bisa berhubungan sama kanker gitu ya? Nah, ini bisa menimbulkan berbagai kanker. Di sini kita lihat ya ada kanker payudara, kolorektal, kidney, endometrium, esofagus, dan pankreas ya. Nah, ini ternyata di sini dilihat ya bahwa ditemukan adanya hubungan antara obesitas dan kanker. Karena adanya sel-sel yang digunakan tubuh untuk melawan kanker itu tersumbat ya oleh lemak pada orang-orang yang obesitas sehingga akhirnya si kanker itu jadi berkembang dengan bebas seperti itu ya. Nah, bahkan Cancer Research UK menyebutkan bahwa obesitas ini penyebab kanker yang paling bisa dicegah loh. Kenapa? Obatnya gampang, kita diet aja gitu ya. Coba kita lihat di sini ya, berhenti rokok dan obesitas nih yang paling salah satu yang paling utama. Jadi bisa yuk kita cegah ya.
Nah, kenapa? Kok bisa sih menimbulkan obesitas jadi kanker? Nah, kita lihat mekanismenya ya. Ternyata ada efeknya loh. Peningkatan insulin resistensi terhadap terjadinya inflamasi kronis dalam tubuh. Ya, jadi stres-stres oksidatif yang tinggi pada obesitas ya, orang-orang yang obesitas itu kan reaksi peradangannya itu terjadi dengan sangat banyak dalam tubuh ya, itu akan menyebabkan inflamasi kronis yang akhirnya akan mengganggu keseimbangan metabolisme tubuh dan memicu sel-sel untuk bermutasi ya. Nah, kalau untuk esofagus itu adanya reflux gaster karena katup lambung yang ke arah esofagus itu buruk ya biasanya karena konsumsi makanan tertentu ya misalnya coklat, keju ya kemudian sakit lambung yang parah ya itu dapat memicu kanker esofagus ya. Nah, kita lihat di sini apa aja sih yang penting untuk dietnya orang-orang yang mencegah kanker ya. Nah, kita lihat di sini ya. Dietnya apa aja ya? Ternyata untuk kanker payudara ya itu genetik hanya berperan sekitar 10% ya. Resiko ini akan meningkat sejalan dengan meningkatnya usia ya. Nah, sedangkan untuk faktor hormonal ini juga berpengaruh terhadap kanker payudara ya. Mulai dari penggunaan oral kontrasepsi ya, menstruasi dini ya, kemudian adanya faktor yang lain seperti tidak menyusui ya, punya anak di usia lebih dari 35 tahun ya, itu juga berperan untuk kejadian dari kanker payudara ini ya. Kita lihat di sini ya, ada faktor yang langsung, misalnya radiasi ya, kemudian faktor genetik ya, ada faktor yang memperberat ya, misalnya faktor-faktor hormonal tadi. Ya, tapi ada juga faktor yang berkontribusi. Nah, ini faktor yang ini bisa dicegah. Contohnya apa? Ya, kita lihat di sini, kurangnya aktivitas ya, kemudian defisiensi vitamin D ya, kurangnya serat ya. Jadi kalau Anda kurang matahari ya, terus makannya tuh makan yang enak-enak terus, kurang sayur, kurang buah. Nah, ini salah satu yang paling penting ya. Kemudian juga adanya peningkatan insulin-like growth factor. Nah, ini nih salah satunya yang dicegah oleh Milkom ya. Penting sekali ya, karena peningkatan dari IGF ini dapat meningkatkan resiko untuk kanker payudara ya. Nah, kita lihat di sini ya, ternyata ya ada banyak faktor-faktor yang berpengaruh ya. Nah, terus gimana dong modifikasi dietnya? Ya. Nah, jadi ternyata diet yang tinggi serat itu dapat menurunkan estrogen. Ya, sedangkan estrogen yang tinggi itu bisa berbahaya untuk memicu dari si kanker payudara itu. Ya, oh ya, mohon izin Pak Jarot, mungkin saya izin break sekitar 5 menit. Setelah ini bolehkah? Oke, ya, Ya, mungkin ini saya break sebentar ya, 5 menit boleh ya? ya. Mohon izin. Nanti beliau akan sampaikan lanjutannya, Pak Jarot ya. Jadi CA itu ternyata banyak sekali ya. Kalau kita belajar dari beberapa slide dari Dr. Olive tadi sampaikan aja sudah kelihatan ya. Yang pola hidup yang selama ini kita jalankan, nah itu bisa bisa beresiko ya memicu terjadinya kanker. Makanya meningkat terus ya. Yang terjadinya kanker kalau kita lihat di berbagai kita lihat video, kita lihat berita, itu peningkatan salah satunya kemarin kan COVID. Sekarang tuh sebenarnya CA tuh jalan terus loh, malah tambah meningkat terus ya penderita kanker. Bahkan sekarang penderita kanker bukan hanya orang yang lansia ya Pak Jarot ya. Ya, Sudah banyak yang dulu kan ya hanya yang udah 40 50 ke atas. Sekarang itu saya kemarin belum lama di tetangga kantor saya 25 tahun sudah meninggal karena kanker usus. Kanker otak, sorry, kanker otak. Teman saya yang waktu zaman saya pacaran ya, istilahnya waktu zaman pacaran punya anak, kakeknya aja masih hidup. Anaknya tinggal di Singapura, umur 20-an, meninggal karena kanker usus. Baru umur 20-an. Jadi saat ini usia 20-an itu sudah beresiko juga kena kanker. Nah, itu karena tadi pengaruh gaya hidup. Bagaimana menurut Pak Jarod? Sudah banyak kali cerita apa teman-teman yang dengar-dengar mengenai masalah di bawah nih, remaja-remaja yang udah mulai kena kanker, Pak Jarod? ya, kalau saya sih yang saya dengar belum lama ini saya ketemu Dokter Genti ya, Dokter Genti Manire juga salah satu eh,
admin grup di WA grup penyintas kanker. Dokter Gendi itu baru dari rumah sakit Darmais kanker, dan dia kaget sekali, itu rumah sakit kenapa kayak pasar, ramenya minta ampun. Lalu ngobrol-ngobrol sama dokter yang onkolog yang menangani kanker di sana, dan memberikan cerita bahwa setelah saya COVID itu hampir naik 3 kali lipat jumlah pasiennya untuk di Jakarta ya. Kota besar lebih banyak peningkatannya, kota kecil ya karena memang kanker juga bisa dipicu oleh stres, oleh polusi, maka menariknya di daerah peningkatannya tidak setinggi dengan di kota besar. Nah, karena kayak misalnya kita tahu ya kanker itu kan dipicunya ya, atau kanker itu karena sel membelah error. Tapi setelah sel yang membelah error itu kan bisa dipicu oleh inflamasi. Inflamasi dipicu oleh radikal bebas. Nah, radikal bebas dipicu oleh polusi, oleh stres, oleh makanan asupan yang karsinogen. Nah, di kota besar ini kan gaya hidup makanan yang ageisnya tinggi, kalau menggunakan istilahnya Dr. Elizabeth Subrata itu kan indikator atau angka yang menunjukkan makanan itu memicu inflamasi diberikan nama dengan nilai level ages. Nah, makin tinggi nilainya, maka itu sebenarnya makin memicu inflamasi. Dan cukup menarik itu adalah goreng-gorengan, bakar-bakaran, karbohidrat yang dibakar menjadi karamel, rasanya enak sekali, manis tapi meracuni sebagai pemicu inflamasi. Nah, gaya hidup seperti itu yang saya yakin ya mau Dokter Elizabeth, mau Dokter Olive, ya semua dokter sebenarnya akan senada ya, akan satu ilmu. Emang ilmunya ya itu bahwa inflamasi itu memicu pembelahan yang error menjadi sel kanker. Nah, tentu ya melawannya ya dengan antinya inflamasi. Betul. Ya, antinya inflamasi ini kan sumbernya banyak sekali, sehingga nanti kita bisa belajar dari Dokter Olive apa-apa yang beliau sarankan. Tapi setuju mengenai data bahwa peningkatan, kalau hanya jumlah mungkin proporsional ya, tapi peningkatan persentase itu menarik. Kalau proporsional itu misalnya dulu yang sakit 1.000, ya dulu penduduknya 100 juta, sekarang 300 juta gitu ya. Jadi itu sebenarnya bukan penambahan karena memang jumlah penduduknya bertambah. Tapi kalau persentasenya naik, wah itu betul-betul naik gitu, karena secara persentase terhadap jumlah itu naik. Nah, ini yang kita perlu ya aware mengenai, concern mengenai pola hidup sehat yang menyeluruh ya, karena udah makannya udah sehat nih, udah makan bener gitu. Stres aja memicu inflamasi, memicu radikal bebas, sehingga kita perlu gaya hidup gembira. Ya kita harus hati-hati dengan kanker, tapi nggak boleh takut. Makin takut, makin stres, makin radikal bebas dalam tubuhnya makin naik lagi. Jadi memang kita harus percaya akan ada kesembuhan. Kita yakin bisa sembuh. Kita harus berharap ada kesembuhan. Kita mesti membangun komunitas yang baik. Itu kalau dari saya sih, ya. Betul. Tapi kalau kita lihat ya, salah satu penyebab kanker payudara itu kan kanker yang nomor 1 di Indonesia untuk para wanita terutama ya Pak Jarot ya, dan para hadirin yang hadir di malam ini. Kalau saya lihat tadi masalah pertamanya pemicunya apa? Ada mager, waduh, malas gerak ya. Jadi banyak orang tuh ibu-ibu gitu ya, mungkin banyak nonton drakor gitu ya, atau kurang gerak, jadi malah memicu loh itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat pemicu salah satunya malas gerak, kurang aktivitas. Kemudian selain itu ya obesitas. Jadi masalahnya itu CA payudara. Kenapa orang Indonesia paling banyak wanitanya adalah karena itu mungkin kurang aktivitas. Mungkin pagi-pagi mungkin ya oke aktivitas, tapi siang-siangnya lebih banyak yang diemnya, rebahannya. Mungkin terbiasa terbawa dari waktu COVID yang lalu ya. Tetapi ini mulai kita harus robah teman-teman semua. Ya, jadi kita harus aware karena ini meningkat terus penderita kanker payudara maupun kanker rahim. Itu nomor 1, nomor 2 tuh di Indonesia. Terus Ya. kalau yang laki-laki kan saya pikir tuh kanker prostat, ternyata kanker paru-paru yang lebih tinggi. Wah. Nomor 1 kanker paru-paru, betul. Ya, padahal kan dugaan saya itu kanker prostat, tapi datanya berbicara lain, kanker paru-paru, dan pemicunya itu rokok. Nah, mungkin yang perlu saya tekankan di sini, teman-teman jangan merasa aman tidak merokok, karena perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Betul. Apa itu perokok pasif? Anda tidak merokok, tapi duduk di sebelahnya orang merokok.
Nah, orang rokok itu dia hisap gitu ya, lewat filter, tapi udara yang keluar nggak lewat filter, dihisap sama sebelahnya, Ya. sebelahnya mati duluan. Jadi itu namanya perokok pasif yang lebih berbahaya, sehingga ada orang yang merasa bahwa saya nggak ngerokok kok aman. Tunggu dulu, kalau Anda berada di ruangan yang merokok, Anda berbahaya. Ya sekarang mungkin saatnya mulai mungkin aware pakai masker atau ya benar-benar memang kita kan gini. Ini di WA grup kanker tadi Pak Andi Mulya dari Singapura sempat ngepost bahwa kebutuhan vitamin C itu hanya sekitar 100 sampai 200 miligram gitu ya. Ya. Langsung saya komen, ya betul Pak, itu kalau tinggalnya di Swiss di atas gunung nggak ada polusi, nggak ada stres, tapi dengan begitu stres, dengan begitu ada polutan, itu naik menjadi 1000 miligram gitu. Jadi ya ilmu kita nggak bisa comot sebuah pernyataan dokter, padahal dia itu hanya baru pendahuluan gitu bahwa itu kebutuhan asupan vitamin C yang aman itu 200, kebutuhannya 200 miligram. Iya, kalau nggak ada stres, nggak ada polutan, nggak ada macet, nggak ada makanan karsinogen. Tapi begitu ada stres, ada polutan, langsung naik 1000 sampai 2000 miligram baru dari antioksidan jenis vitamin C. Ya. Sedangkan kita butuh antioksidan yang lain karena memang radikal bebas dalam tubuh manusia modern ini berlipat ganda daripada orang zaman dulu gitu. Benar-benar. Ya. Ya. Dan tadi saya juga mencatat Pak Jarod itu ada CA kolorektal ya. Kolorektal itu CA kolon ya. Ya. CA usus, Terus, kanker terus. usus ya. Jadi ada Ya. beberapa rekan kami juga yang kena kanker usus. Yang tadi saya bilang anak teman waktu saya masih zaman pacaran anaknya meninggal karena kanker usus ya. Kakeknya aja masih ada, tapi di Singapura dia keluhannya hanya sakit perut aja. Tapi ternyata waktu dicek udah stadium lanjut ya. Keluhannya hanya nyeri-nyeri perut aja, suka kayak nggak enak di perutnya, nyeri-nyeri, tapi ternyata waktu dicek sudah stadium 4 dan nggak ketolong. Jadi itu CA kolorektal itu juga CA usus sangat-sangat berbahaya ya. Dan saya ada satu video yang mengenai gambar mengenai ataupun video mengenai usus nih. Ya, Boleh sampai silakan, Pak. tunggu Dr. Oli, saya putarkan dulu sebentar ya. Bagaimana kondisi usus yang normal maupun usus yang penderita kanker. Kita coba sama-sama lihat sebentar. Saya akan putarkan. Ya, sudah nampak ya Pak Jarot ya? Yes. Oke. Ya, ini dia kondisi usus yang beresiko ya, yang usus normal dan usus kotor. Kita lihat video yang sebelah kanan. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan Sebentar, suaranya saya perbesar dulu. ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Ya,
Oke. Ya, dan usus yang sudah kotor ini sebenarnya kita bisa bersihkan ya Pak ya, kita bisa detox ya Pak ya. Betul. Jadi namanya CA kolorektal itu ya itu tadi ya. Jadi itu usus yang kotor sehingga memperparah dan menyebabkan usus harus dipotong ya. Itu Hmm. ada beberapa yang harus dipotong ususnya ya, kemudian disambung lagi ya. Jadi tapi juga beresiko kalau masih gaya hidupnya belum berubah dan nggak dibersihkan karena memang setelah ada yang 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun ususnya nggak pernah bersihkan, kita bisa harus detox. Detoxnya dengan apa metodenya? Biasanya ya dengan sayur-sayuran, buah-buahan tinggi serat yang tadi disampaikan Dr. Olive ya. Makanya kita punya satu juga cara suplementasi alami yang akan mendetoks usus itu. Pak Jarot yang kemarin biasanya Pak Jarot konsumsi raw meal yang kita makan setiap pagi itu ya. Nah, itu adalah salah satunya membersihkan usus dan dipakai juga oleh dokter-dokter yang spesialis membersihkan usus. Nah, Oh, dokter wajahnya sudah muncul lagi, ya kami tanya. Nah, Mohon maaf ya, Pak pulang aja. Jarot, Pak Yos, rekan-rekan Bapak, sehat semua, mohon maaf. Ya. saya Saya tadi izin melanjutkan ya. sampaikan tadi lagi ngobrol kalau ini CA kolorektal dan saya putarkan video tentang kolon Dokter Olive yang Oh, begitu. kan tadi banyak tuh kasus CA kolorektal. Jadi CA Betul. kolon kan banyak kasus. Jadi tadi saya sempat putarkan sebuah video tentang bagaimana kesehatan usus yang normal maupun usus yang penderita kanker payudara. Silakan dok, Ya. lanjutkan lagi. Wah, menarik sekali nih, Pak Yos. Kebetulan setelah kanker payudara ini saya akan melanjutkan dengan kanker kolon ya, karena ini salah satu yang terbanyak juga ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia kanker kolon ya. Kembali lagi karena pola makan. Betul. Ya, saya izin melanjutkan ya, sahabat sehat semua. Kita boleh lihat di sini ya. Ternyata diet yang tinggi serat itu bisa menurunkan estrogen. Ternyata diet yang rendah lemak itu juga bisa menurunkan estrogen. Ya, dan tingkat estrogen itu lebih rendah pada vegetarian. Ngapain sih dok dari tadi ngomongin estrogen, estrogen, dan estrogen gitu ya? Karena ternyata nih salah satunya estrogen ini biang keladinya nih Bapak Ibu Sobat Sehat ya. Ternyata dari situ gitu ya bisa memicu ya aktivitas dari sel-sel kanker ini, sel yang berpotensi jadi kanker ini ya. Karena itu diet yang bagus itu bisa menurunkan IGF-1 dan meningkatkan seks hormon binding globulin ya, dan tentunya resistensi insulin itu sendiri. Jadi kalau pada orang gemuk, kenapa sih punya resiko untuk terjadinya breast cancer? Karena orang gemuk itu biasanya estrogennya tinggi, karena estrogen itu tinggalnya di lemak-lemak tubuh kita, gitu ya. Makanya di sini ditulis menurunkan BB berarti menurunkan resiko kanker, ya. Kemudian kita lihat di sini penggunaan alkohol ya, tapi saya yakin di sini nggak ada yang minum alkohol ya, sahabat sudah sehat semuanya ya. Ternyata bisa meningkatkan estrogen juga ya. Namun yang penting lagi omega 3 bisa melindungi loh terhadap kanker payudara ya. Omega 3 banyak ada di mana-mana ya. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya ya. Nah, ini yang juga tak kalah menariknya gitu ya. Maaf. Nah, kanker kolon ya. Kanker kolon ini adalah kanker yang ketiga terbanyak di dunia. Ya, dan ternyata merupakan penyebab kedua kematian ya karena kanker seluruh dunia. Jadi nggak heran ya Pak Yos tadi banyak yang terkena ini ya. Ya, betul. Terutama menyerang 50 tahun ke atas. Eits, tapi hati-hati, nggak menutup kemungkinan bisa kena di usia muda. Saya punya teman usia 30 tahun itu meninggal karena kanker usus dan beliau mengatakan dari kecil nggak pernah makan sayur sama sekali. Ya, jadi hati-hati diet tinggi serat itu penting sekali ya, terutama sereal, biji-bijian, yaitu sudah disinyalir untuk menurunkan insiden atau kejadian kanker kolon ya atau kanker usus ya. Nah, kemudian tingginya asupan daging olahan itu bisa meningkatkan risiko kejadian kanker ini. Ya, jadi sobat sehat bisa tahu nih kayak sosis ya, bukan mendiskriminasi sosis ya, tapi bahan-bahan olahan deh semua gitu ya. Mungkin cilok, balok gitu ya. Balok jangan dimakan ya. Ya, jadi faktor gaya hidup ini sangat-sangat mempengaruhi untuk kejadian kanker kolon ini ya. Mulai dari gaya hidup kurang gerak, obesitas, rokok dan sebagainya ya. Tapi hati-hati ya
karena kanker kolon ini seringkali tidak bergejala loh hingga stadium lanjut ya. Terus gimana dong dok? Nggak boleh makan daging merah gitu ya. Tadi kata dokter nggak boleh makan daging merah ya. Hati-hati ya. Ada beberapa penelitian menyatakan bahwa peningkatan resiko itu 20 hingga 50% ya untuk tingginya konsumsi daging merah ini terhadap kejadian kanker ya. Tapi hal ini masih diteliti lebih lanjut. Kenapa? Karena belum bisa dipastikannya nih, apakah karena daging merahnya, kelebihan Fe-nya, atau karena proses masaknya. Ya, hati-hati ya, proses masaknya ya. Atau juga bentuk dagingnya. Ya, nah ada yang daging itu macam-macam ya bentuknya ya. Ada yang berlemak, ada yang tidak berlemak, dan seterusnya ya. Dan ini salah satu yang penting adalah nitrosamin ya. Ini merupakan salah satu, maaf, pengawet ya yang digunakan untuk daging-daging olahan ya dan ini ternyata mengandung nitrat yang cukup banyak dan berbahaya untuk memicu terjadinya kanker ya. Nah, ternyata dari proses memasak itu loh yang bisa bahaya. Dari bakar-bakaran ya itu bisa menimbulkan polisiklik aromatik hidrokarbon dan heterosiklik amin ya. Nah, kita lihat di sini. Terus gimana dong, Dok? Kalau kita nggak usah dibakar-bakar, nggak usah dimasak-masak. Nah, raw food. Ini juga salah satu lifestyle yang sehat dan bagus ya. Jadi, mengkonsumsi makanan mentah ini bagus loh untuk pencegahan maupun untuk orang-orang yang sudah menderita kanker ya. Karena dia bisa memicu pencernaan kita ya. Jadi, meningkatkan gerak dari pencernaan kita sehingga tentunya memicu merangsang bakteri-bakteri baik juga. Ya, meningkatkan energi dan mengurangi peradangan. Ini ada yang coret-coret, mohon maaf. Ya, kemudian untuk pola makanan mentah ini ya bisa melengkapi nutrisi yang dibutuhkan dari perawatan medis. Kenapa? Karena ternyata pada saat kita memasak makanan ya itu banyak zat-zat gizinya yang hancur ya. Nah, karena nutrisi makro dan mikronutrien yang hancur itu ya sehingga banyak penderita-penderita kanker ataupun kita nih yang sehat seperti ini ya tidak mencukupkan mendapatkan cukup, makro dan mikronutrien dari makanan kita sehari-hari, ya. Karena itu penting sekali, apabila kita makanan itu masih mentah, yaitu zat gizinya pure dari alam gitu ya. Kok bisa sih sapi tetap sehat padahal nggak makan daging? Ya itu, ya karena banyak ya zat-zat gizi yang penting dalam rumput. Ayo Anda semua mau makan rumput? Ya, kemudian makanan mentah itu kaya akan antioksidan ya, bisa membantu mengurangi peradangan dan mencegah stres oksidatif ya. Jadi antioksidan itu penting banget karena pada makanan yang dibakar itu oksidannya tinggi ya, akhirnya mengganggu kesehatan dari tubuh kita gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, terus gimana dong antioksidan itu bisa berpengaruh untuk pencegahan kanker ya? Kita lihat, radikal bebas itu bisa merusak DNA tubuh kita ya. Karena itu si antioksidan itu sangat penting sekali untuk menetralisir radikal bebas. Ya, jadi kanker itu ada 3 proses ya, ada proses inisiasi, kualifikasi ya. Nah, itu yang bisa dicegah awalnya tuh gitu ya. Jangan sampai si radikal bebas yang jahat ini gitu ya jadi merusak sel tubuh kita jadi mutasi itu dengan cara diikat sama radikal bebas. Diikat maaf dengan antioksidan. Nanti saya jelasin di belakang ya. Antioksidan juga menghambat kualifikasi dan angiogenesis ya yang terjadi pada proses terjadinya kanker. Ya, dan ini semua sudah dibuktikan dalam studi-studi ya. Jadi saya bicaranya dari evidence base atau dari penelitian ya. Dan dia sangat bermanfaat menurunkan insiden berbagai tipe kanker, kanker paru, payudara, prostat, perservik dan seterusnya. Nah, ini nih. Kurang lebih jadi seperti ini nih, Bapak Ibu, sahabat sehat semua ya kita lihat. Ini sel tubuh kita nih ya, dia senyum-senyum gitu ya, dia lagi asik-asik aja gitu, lagi nonton TV gitu ya. Nah, tiba-tiba datanglah radikal bebas ya. Kok bisa ada? Ya, misalnya kita sering makan yang bakar-bakaran ya. Kemudian kita sering menghirup polusi ya. Nah, buat Anda semua yang mungkin pekerjaannya masih terpapar polusi udara ya, hati-hati ya. Nah, jadi untuk
polutan ya atau radikal bebas itu dia selalu kekurangan satu elektron di sini. Nah, karena itu kenapa dia disebut radikal bebas? Karena dia akan berusaha untuk maling ya dalam tanda kutip gitu ya, ngambil gitu ya dari sel-sel sehat tubuh kita. Dia mau ngambil elektron dari sel-sel sehat tubuh kita ya. Cut dicuri sama dia supaya dia bisa mengisi elektronnya yang kosong ya. Nah, tapi tiba-tiba datanglah antioksidan ya. Cihui banget kayak di pantai gitu ya. Nah, dia datang untuk apa ya? Jadi antioksidan itu datang untuk menawarkan elektron bebas ya kepada si radikal bebas ini ya. Jadi dia punya kelebihan elektron ya dia tawarkan nih gitu ya. Kamu mau nggak gitu ya? Jadi dia si radikal bebasnya nggak perlu maling dari tubuh kita ya. Tapi akhirnya ya si antioksidan yang datang ini ya akhirnya menjadi teroksidasi karena dia sudah memberikan si elektron bebasnya kepada si radikal bebas. Ya karenanya antioksidan itu penting untuk selalu diperbarui atau dikonsumsi gitu. Jadi kita nggak bisa bilang gini, oh saya hari ini aja deh minum antioksidannya, besok nggak usah minum lagi gitu ya. Nggak bisa sebenarnya saya tutup pintunya. Jadi nggak bisa gitu ya, kita cuman minum hari ini aja ya, harus selalu diperbarui ya. Kenapa? Karena dia akan selalu kehabisan elektron gitu ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi dari antioksidannya. Ya, jadi scavenging, preventif, enzim ya, non enzimatik. Ya, ini penting semuanya ya. Kita bisa lihat ya. Ada laktoferin di sini ya, superoksid dismutase, glutathione peroksidase, katalase dan seterusnya ya. Nah, terus gimana dong untuk kanker ya? Ternyata studi pemberian antioksidan pada kanker ya, ini sangat baik ya, karena apa? Terbukti menurunkan rekurensi dan kematian akibat kanker payudara dan kanker usus ya. Jadi diet tinggi sayur, buah, diet tinggi gandum, kacang-kacangan, diet ikan dan rendah lemak itu sangat bagus ya. Kenapa? Karena semuanya mengandung antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, nah, kemudian sangat bermanfaat juga untuk melindungi sel normal dari kerusakan karena ROS atau reaktif oksigen spesies. Nah, ini ROS ini yang tadi ya, yang ini nih yang saya gambarin sebagai tukang maling ini gitu ya. Nah, dia berusaha untuk menghancurkan sel normal kita ya. Karena itu ya dilindungi oleh si antioksidan tadi ya. Kemudian dia juga dapat memperbaiki efek sitotoksik dari kemoterapi. Ya, jadi si kemoterapi jadi lebih efektif ya. Dia juga dapat memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh ROS ya. Terus gimana dong rekomendasinya ya? Kita lihat. Ternyata ada beberapa keterbatasan loh ya. Kenapa? Penting untuk diperhatikan pemberian dosis antioksidan selama dan setelah terapi kanker ya. Sebaiknya harus diberikan dalam RDI yaitu recommended daily intake ya. Nah, ini terutama penting si antioksidan ini diberikan untuk pasien-pasien dengan intake nutrisi yang kurang ya. Jadi tadi saya sebutkan ya, seringnya penderita kanker tuh makannya kurang, susah tidur, nggak enak makan dan sebagainya. Sehingga akhirnya nutrisi-nutrisi juga kurang. Karena makro dan mikronutrien kurang, akibatnya tubuh jadi lebih lemas. Jadi itu kayak lingkaran setan gitu. Nah, jadi penting sekali diberikan antioksidan. Ya, kemudian, penting untuk pasien dengan gangguan kesehatan yang lainnya, misalnya ada obesitas, ya harus, karena obesitas tuh inflamasinya tinggi sekali, jadi harus dibantu dihentikan dengan antioksidan, ya. Kemudian ada vitamin A, vitamin C, ya, hati-hati ya, dalam dosis yang terlalu tinggi, vitamin A dan vitamin C ini bisa memiliki efek samping, ya. Karena itu kita harus mengikuti recommended daily dose-nya, ya. Nah, terus gimana dong rekomendasinya? Nah, ini yang direkomendasikan ya. Beberapa studi tentang antioksidan ya. Ternyata ya antioksidan kalau diberikan sendirian gitu ya, itu kadang bisa muncul berbagai efek sampingnya dalam dosis yang sangat tinggi ya. Contohnya asam folat ya. Itu kalau dosisnya sangat tinggi itu bahkan bisa menurunkan selain gitu ya awalnya dia menurunkan efek samping dari kemoterapi, tapi bila ketinggian ya itu bisa merangsang pertumbuhan sel kanker itu sendiri.
Ya, jadi dia dosis yang tinggi itu cukup berbahaya kalau sendirian, ingat ya kalau sendirian ya. Kemudian beberapa antioksidan bisa menghambat efikasi dari terapi metotrexat atau kemoterapi ya. Nah, tapi ya di sini kita lihat ya. Suplemen antioksidan individual dapat membuat regresi tumor pada dosis sangat tinggi, namun beresiko menimbulkan efek samping pada dosis yang tinggi juga. Ya, karena itu disarankan untuk menggabungkan beberapa antioksidan. Kenapa? Karena mereka saling mempunyai efek saling menetralisir. Ya, nah ini contoh-contoh kombinasinya. Ya, misalkan kita lihat di sini, oh likopen dikombinasi sama selenium, vitamin A, ya. Kemudian di sini dilihat ya, kromium bisa dikombinasikan ya dengan lactoferrin, dengan koper, dengan docosahexaenoic acid ya. Kemudian ini vitamin A, vitamin C ini ya di sini dan asam folat ya. Jadi kombinasi itu selalu lebih baik ya karena mereka bisa memiliki efek saling menetralisir dan menjaga RDI tadi ya, recommended daily intake-nya ya. Nah, kita lihat apa aja sih yang bisa dikombinasikan ya. Nah, di sini ya ada lycopene ya, antioksidan yang biasanya ada pada tomat ya. Nah, ini ada RDI-nya ya. Kemudian beta karoten ya, ini pada wortel ya. Tadi saya dengar Pak Jarot cerita tentang ada salah satu teman yang makan wortel ya. Nah, itu nggak salah ya. Bagus karena wortel tinggi beta karoten ya. Meningkatkan sistem imun ya, mengikat radikal bebas ya. Kemudian retinoid ya, dia dapat mengatur proliferasi sel ya. Kemudian vitamin C ya, penting untuk sintesis kolagen dan neurotransmitter ya. Tocopherol, spirulina ya. Spirulina ini salah satu yang bagus sekali ya karena dia dari sumber yang sangat alami algae dengan selenium yang tinggi. Selenium ini juga antioksidan dan RDI-nya itu sangat tinggi ya sehingga bagus dikonsumsi ya. Dan dari algae itu sendiri dia sudah memiliki efek multiple antioksidan sehingga sangat bagus sebagai antioksidan untuk mengikat radikal bebas tadi ya. Juga glutathione peroksidase ini dapat mengkatalisasi dari oksidasi glutathione ya. Nah, jadi ini adalah rekomendasi untuk pencegahan kanker ya. Usahakan berat badan Anda normal ya, kemudian rutin berolahraga, jangan lupa untuk selalu aktif bergerak ya, karena 20% loh meningkatkan risiko kanker ya. Kemudian batasi konsumsi makanan tinggi kalori ya. Kalau Anda hobinya manis-manis ya, coba ya kita mulai kurangi ya. Hindari minuman manis ya. Kemudian makan sayur dan buah setiap hari ya. Batasi daging olahan ya, batasi konsumsi garam ya, dan hindari rokok dan stres serta istirahat yang cukup. Satu lagi, gunakan antioksidan dengan kombinasi yang tepat ya. Oke, kita lihat di sini ya. Proteksi dari radikal bebas itu didapat dari konsumsi cukup antioksidan setiap hari dan jangan lupa gunakan multi antioksidan untuk manfaat yang maksimal ya. Kemudian pastikan konsumsi makanan juga mengandung antioksidan yang tinggi yang penting untuk tubuh Anda ya. Untuk lifestyle ya, kami sarankan usahakan untuk selalu hidup sehat dengan nutrisi dan olahraga yang seimbang ya. Ada satu quotes menarik, reach for a carrot before cancer reach you ya. Jadi tadi menarik sekali ya Pak Jarod membukanya dengan sharing tentang wortel dan saya jadi kaget gitu ya. Ini mungkin jalan Tuhan juga ya. Kok saya menemukan quotes yang menarik ya. Yuk kita ambil wortel kita di rumah ya sebelum kanker merenggut nyawa kita gitu ya. Food that are deep blue, purple, red, green, and orange are leaders in antioxidant and contain many nutrients that boost immunity and enhance health. Ya, jadi kita harus banyak makan sayur, buah, jangan lupa kacang-kacangan dan gandum juga sangat baik untuk Anda. Ingat, sebisa mungkin raw food ya, sahabat sehat, supaya makro dan mikronutriennya nggak hilang dari proses pemasakan itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Jarot, Pak Yos. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat ya, sahabat sehat semua. Oke, makasih Dr. Olive. Nah, mungkin langsung ke Pak Jos kali ya, menyambung Bu Dr. Olive tadi kan menyarankan antioksidan yang kombinasi. Nah, ini kan Pak Jos udah 20 tahun lebih ya teman-teman dia sebagai coach kesehatan.
Saya sendiri kuliahnya S1 saya itu teknologi pangan dan gizi, tetapi sebagai praktisi yang terlibat dengan pasien dan penggunaan antioksidan, jam terbang Pak Jos jauh lebih tinggi gitu ya, 20 tahun lebih, dan mengenal beberapa antioksidan yang sudah kombinasi. Wah, ada 12 yang kombinasinya 12 macam sampai serupa dengan superoxide dismutase. Oh, nah, nanti biar Pak Jos yang cerita aja. Silakan Pak Jos. Oke, baik. Terima kasih Dr. Olive dan beri aplaus ya untuk Dr. Olive ya. Meskipun kita nggak kedengeran tepuk tangannya, tapi gerakannya dan maupun vibrasinya nyampe ke dokter. Iya. Ya, terima kasih. Pengetahuannya meskipun singkat, tapi padat dan kena gitu ya. Jadi inti-intinya kita harus raw food, antioksidan, suplementasi mikronutrisi dan sebagainya. Dan antioksidannya pun harus jangan Kombinasi. harus kombinasi. Dan ini memang yang sudah saya juga dapat ilmunya ini dari bukan hanya hari ini, tapi dari 25 tahun yang lalu gitu. Dan memang artinya memang Betul sekali, Pak sudah Yos. studi dan ini memang sudah dipelajari oleh ahli-ahli antioksidan ataupun pakar radikal bebas di dunia, ya kan? Karena setelah penisilin, setahu saya, setelah antibiotika itu adalah anti radikal bebas. Begitu. Keilmuannya kan dulu orang-orang menemukan tuh di awal-awal 1900-an adalah antibiotika. Nah, setelah itu muncullah anti radikal bebas dan pakarnya ada di Jepang, ada di Perancis, ada di Amerika. Dan pakar yang di Jepang ini yang menciptakan Niwana SOD. Yuk kita belajar sama-sama teman-teman sebentar. Kita akan masuk ke slide saya. Ya, Baik, nanti Bapak kita akan Ibu. kembali ke Dr. Olive untuk tanya jawab, tapi Ya, kita ke Pak Jos dulu, silakan. baik, terima kasih. Oke. Oke, jadi kalau kita bicara mau sembuh dari kanker itu ya, mau mencegah maupun mau sembuh dari kanker, tadi kalau saya merangkum dari Dr. Olive, ada pola hidup, ya, gaya hidup lifestyle-nya dan juga antioksidan. Jadi saya lihat tadi di sini kalau nyambung lagi dengan apa yang kita belajar dari komunitas pola hidup sehat yang Pak Jarot ajarkan adalah kita harus olah pikiran dan hati. Nanti selepas ini 9.15 kita akan belajar ya Pak Jarot ya, olah nafas yang berhubungan dengan olah hati ataupun pikiran kita. Kemudian Setuju loh Pak Yos. Tadi ada poin di slide ya, hindari stres. Nah, itu juga pemicu kanker itu ya Pak Yarot, luar iya, biasa loh. radikal bebasnya banyak banget itu ya, Dokter Alif ya. Jadi, Betul, makin nah, stres makin tinggi radikal bebas. betul. Banyak orang hanya olahraga saja, tapi dia lupa olah pikiran dan olah hatinya. Ya, nah, memang nggak mudah, memang nggak gampang, nggak semudah olahraga jalan kaki aja. Tapi olah pikiran dan hati itu kita harus terus latihan, belajar. Pak Jarot ini setiap pagi dan setiap malam ngajarin loh. Luar biasa ya komunitas pola hidup sehat ini. Kemudian ada olah nafas juga, ya, olah nafas. Kemudian olah menu. Nah, ini olah menu. Jadi pola makan Bapak Ibu yaitu dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum ya. Nah, jadi apa yang kita akan sampaikan malam ini adalah dari produk-produk dari KK Indonesia Bapak Ibu. Jadi KK Indonesia ini adalah partner dari komunitas pola hidup sehat dan KK Indonesia sendiri ada di Indonesia sejak 8 Januari 1999. Jadi saat ini sudah berusia 25 tahun ya. Halo? Oke, nampak nggak ya slide saya, Dr. Olive? Belum. Oh, sebentar. Belum Pak, Oke, saya keluarkan sebentar. Belum muncul ya. Saya bagikan layar. Oke, sudah ada? Iya, udah. Oke, nah, KK Indonesia sendiri didirikan tanggal 8 Januari 1999 dan kemarin baru ulang tahun di Januari ini, ulang tahun ke-25 tahun ya. Jadi Bapak Ibu, KK Indonesia sudah ada di seluruh Indonesia dari Pulau Sumatera sampai Papua ya, dari ujung Aceh sampai di Papua, kita sudah ada juga kantor dan gudang untuk distribusi produk-produk KK Indonesia. Dan saat ini KK ada memiliki 80 kurang lebih 80 macam produk ya dibagi dalam 5 kategori. Ada produk minuman sehat, ada produk perawatan kulit, ada produk kesehatan umum maupun kesehatan alami. Kesehatan umum adalah kesehatan yang tidak dimakan, tapi kalau kesehatan yang dimakan adalah yang 100% harus alami ya dan sudah otomatis harus halal Bapak Ibu ya. Dan kemudian ada produk perawatan dirinya. Jadi ada 5 kategori dan lebih kurang 80 macam produk yang sudah disertifikasi semuanya dari BPOM, Depkes ya, halal itu apalagi kalau yang dari luar negeri pun sudah ada yang FDA, USDA, organiknya semua sudah yang memang berkualitas tinggi. Baik, Bapak Ibu,
Dan hari ini untuk masalah kanker solusinya suplemen alam apa sih? Kita akan bicara mengenai 3 produk ya. Dan 3 produk itu adalah Niwana SOD sebagai antioksidan yang super, yang multi antioksidan. Lalu raw food yaitu raw meal ya, kita punya juga apa yang tadi Dr. Oli sampaikan raw food, kita punya raw meal, dan kemudian super green food ini adalah mikronutrisi ya, vitamin, 12 vitamin, 15 mineral, 18 asam amino sudah lengkap semua. Jadi 3 produk ini adalah yang paling utama untuk bisa mengatasi ataupun mencegah terjadinya kanker. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini kita pertama dari Niwana dulu, Bapak Ibu. Tadi Dr. Oli sampaikan bahwa kalau usahakan jangan single antioksidan, tapi harus dikombinasikan. Dan memang Profesor Dr. Yuki Niwa yang menciptakan tahun 75. Jadi 1975 produk ini diciptakan. Hitung-hitung tahun 75 sudah berapa tahun ya? 75, 40 tahun lebih ya artinya ya. Nah, ini sudah hampir 50 tahun Bapak Ibu. Ini di dunia dan diciptakan di Jepang oleh pakar radikal bebas yang dilindungi oleh pemerintah Jepang, yaitu Profesor Dr. Yuki Niwa. Makanya namanya Niwana. Nah, itu dari namanya beliau. Beliau sudah tahu pada waktu beliau kenapa menciptakan ini karena anaknya sendiri kena kanker darah. Beliau ini seorang ahli imun dan kulit, imunolog dan juga ahli kulit. Tetapi anaknya umur 11 tahun itu meninggal karena kanker darah. Sejak itu dan beliau nggak bisa tolong. Akhirnya beliau meriset bagaimana kenapa sih kanker itu begitu sulit untuk disembuhkan. Akhirnya beliau mencari sebabnya, menemukanlah oh biang keroknya itu namanya radikal bebas itu ya, dan beliau salah satu yang namanya disebut pakar radikal bebas, penemu bagaimana mensolusikannya. Ternyata untuk radikal bebas nggak bisa dengan antioksidan tunggal. Dia harus digabungkan supaya menjadi kekuatannya itu seperti setara dengan yang tadi Dr. Oli sampaikan, superoxide dismutase, yaitu enzimatik antioksidan. Jadi beliau sudah meramu ya ada 14 antioksidan ya dari berbagai sumber, dari berbagai biji-bijian, dari berbagai buah, sayur, teh, jamur ya diambil itu antioksidannya saja. Jadi unsur-unsur lainnya semua diputus, mata rantainya diambil hanya antioksidan saja dan ada 14 antioksidan di dalamnya seperti pasukan khusus gitu Bapak Ibu ya, dan dia bekerjanya seaktif enzim SOD, superoxide dismutase, dan ini enzim pangkal yang tingkatnya masih lebih tinggi daripada glutathione maupun katalase. Nah, ini adalah enzim Niwana SOD untuk masalah CA. Kemudian apa kerjanya Bapak Ibu? Bagaimana mekanismenya? Yaitu meredam perkembangan kanker dengan menghentikan kerusakan oksidatif yang tadi ROS itu. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah kerjanya Niwana, kemudian mencegah dan meringankan gangguan mikrovaskular dan juga makrovaskular. Pembuluh-pembuluh darah kita, pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil, perifer, itu semua bisa diperbaiki ya dengan antioksidan yang multi antioksidan yaitu Niwana SOD ini. Kemudian mekanisme radikal bebas itu ya, kalau dia dengan dinding selnya ya kena masuk ke dinding sel radikal bebas, fungsi organ menurun, terjadilah namanya penyakit degeneratif. Ya ini kerjanya si radikal bebas. Kemudian kalau dia masuk ke dalam inti sel, maka terjadilah mutasi DNA dan muncul namanya CA ataupun tumor. Kalau dia masuknya ke kontrol sel imun, maka kalau bisa melemahkan imun sehingga mudah terkena penyakit-penyakit infeksi ya ataupun tertular virus dan sebagainya, ataupun kena juga kanker karena masalah imunitas menurun, otomatis kanker mudah berkembang biak. Kalau berlebihan imunnya ya malah bisa menimbulkan penyakit autoimun. Jadi radikal bebas ini boleh disebut biang kerok segala macam penyakit Bapak Ibu ya, mulai dari yang autoimun, jantung, ginjal, liver, dan sebagainya sampai ke kanker. Dan ini radikal bebas ini biang kerok, dan ini yang ditemukan oleh Profesor Dr. Yuki Niwa. Bapak Ibu, jadi inilah kandungan dari Niwana SOD ya, 100% alami ya, 100% alami. Saya boleh sebut 100% alami kenapa? Karena bisa dikonsumsi oleh ibu hamil ya, artinya janinnya bisa ikut minum, bisa ikut makan sampai lansia. Ya, jadi ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak, bayi semua bisa dikonsumsi, makanya disebut 100% alami. Dari kedelai, biji wijen, gandum, hatumogi, kulit beras, teh hijau, jeruk yuzu, koji, ya. Ini hanya diambil antioksidan. Tidak ada proteinnya lagi, sudah dilepas unsur-unsur lainnya, hanya diambil antioksidan saja. Dan dia multi, ada 14 macam Bapak Ibu. Dan ini analog dengan enzim SOD, superoxide dismutase.
Dan daya serapnya sampai ke tingkat sel di mana kerusakan akibat radikal bebas terjadi. Ya, jadi ini molekulnya rendah Bapak Ibu, ya bekerjanya seaktif enzim SOD. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini formulatornya yaitu Profesor Dr. Yukiniwa di Jepang dan punya 18 rumah sakit di Jepang, semua menggunakan juga metode ini, penggunaan Niwana SOD ini untuk mengobati berbagai macam kanker, Bapak Ibu. Cara konsumsinya adalah di saat perut kosong tentunya ya, jadi dia bekerja langsung ke sel tubuh kita dan kalau sebelum makan ya artinya sebelum makan atau sesudah makan 2 jam ya. Beliau Profesor Yukiniwa ini sudah mempublikasikan lebih dari 70 artikel medis, menulis 16 buku medis dan kesehatan, pembicara utama dari berbagai seminar di internasional, dan salah satu dari 5 dokter yang dipercaya pemerintah Jepang menangani penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Ya. Dan saya sempat ketemu beliau ya di Osaka waktu itu dengan Profesor Dr. Yukiniwa, saya bersama Bu Cui Ping ya, dan ini Dr. Andrew Ho, founder dari KK Indonesia. Pada saat ini beliau usianya di 70, hampir 80 tahun ya, hampir 79 kalau nggak salah. Saat ini sudah mau ke 80, hampir 90 tahun dan masih main kasti saya dengar kemarin ya dari teman di Jepang ya. Bapak Ibu, beliau ini sangat sehat dan masih lari ya, cepat sekali larinya dengan apa namanya kerapatan tulang yang sangat rapat Bapak Ibu. Oke, berikutnya kalau kita bahas mengenai raw food ya, Bapak Ibu, raw meal ini adalah salah satu produk kita juga yang memang kita siapkan untuk masalah-masalah kanker, Bapak Ibu. Karena dengan dia seratnya tinggi, nutrisinya lengkap, kenapa? Karena dia raw. Ya, raw itu artinya persis sama seperti waktu kita makan yang mentahnya. Kok sudah kemasan, Pak? Iya, tapi proses produksinya pun raw gitu, Bapak Ibu. Nanti kita lihat Bapak Ibu bagaimana cara bekerjanya. Dan ini dalam mekanisme dengan kanker, ini makanan mentah ini yang kayak enzim mencegah dan menekan perkembangan sel kanker. Jadi kalau sudah ada sel kanker pun tidak meluas gitu ya, tidak menjadi stadiumnya nambah terus Bapak Ibu ataupun metastasis. Kemudian makanan mentah meredam inflamasi yang tadi disebutkan sebagai salah satu biang keroknya ya. Inflamasi menyebabkan radikal bebas begitu Bapak Ibu yang dapat memicu kanker. Nah, dengan detox ya, membersihkan racun di usus. Nah, tadi kita sama-sama lihat sudah nonton ya filmnya Bapak Ibu. Kalau ususnya dibersihkan, usus itu adalah second brain kita Bapak Ibu, otak kedua kita ya. Dan itu akan meningkatkan imun tubuh kita untuk melawan sel CA sendiri ya. Jadi inilah kenapa raw food itu sangat dipentingkan untuk kita perbaikan masalah ataupun pencegahan kanker. Nah, kalau kita bicara sumber racun, sumber toksin, bisa dari mana aja Bapak Ibu? Macam-macam Bapak Ibu semuanya. Polusi air, udara, tanah, makanan, nah kemasan makanan juga. Ya, tadi yang Dr. Olive bilang ya, bakar-bakaran. Wah ini nih ayam bakar, penyet ya. Enak ya Bapak Ibu ya. Ikan bakar penyet gitu ya, yang dibakar-bakar ini memang enak ya. Tetapi itu karsinogeniknya tinggi sekali ya untuk pemicu kanker. Ini ada sate dan sebagainya ini makanan yang sering dimakan oleh orang-orang Indonesia ya. Dan kalau kita lihat makanan junk food ya, fast food seperti burger dan sebagainya memang enak cepat, tapi ya beginilah kalau bisa terjadi masalahnya sumber toksin ya. Perasa, pengawet, pewarna ada di situ semua ya. Makanan kalengan juga, refined food ya, minuman-minuman juga. Ini adalah sumber-sumber toksin Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang belum dari kemasan ya, plastik-plastik ini juga sangat berbahaya. Jadi kita harus betul-betul aware Bapak Ibu, waspada. Nah, ini harus dibersihkan dari tubuh kita. Tadi sudah kita nonton film ini, karena ini akan masuk ke dalam usus kita Bapak Ibu. Apa yang kita makan nggak akan lewat dari usus, harus melewat usus. Dan ini makanya menumpuk di dalam usus ini segala macam yang kurang bagus itu Bapak Ibu. 1 kali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Kalau setiap hari seperti itu gimana? 3 kali sehari. Nah, Bapak Ibu jangan sampai kita seperti yang tadi menyeramkan ya, gambar usus setelah di endoskopi. Nah, solusinya adalah raw food. Nah, raw food kita yang ada di dalam raw meal adalah 48 macam sayur, buah, biji-bijian organik. Dan ini sudah dapat sertifikat USDA organik ya. Super Organic Value sudah mendapatkan juga award-nya. Dan prosesnya bukan dipanaskan tetapi didinginkan ya. Tidak pemanasan karena kalau pemanasan nanti rusak. Enzimnya rusak, vitaminnya hilang ya, tinggal berapa persen saja, sangat drastis turunnya. Tapi dengan teknologi freeze drying, jadi dia menggunakan pendinginan sehingga membuat kering. Nah, setelah dia beku, didinginkan minus 40 derajat, semua bakteri mati semua,
Setelah beku dihancurkan ya, dibubuk jadi serbuk, serbuknya dimasukkan ke dalam saset ini Bapak Ibu. Nanti pada waktu kita mau minum langsung kita pakai air biasa, kita shake, itu sudah jadi minuman yang seperti aslinya ya, karena didinginkan proses freeze drying ini Bapak Ibu ya, sangat-sangat baik. Dan ini 48 macam, 7 warna ada di sini Bapak Ibu, sudah warna-warni semua. Kalau kita sendiri ngejus, nggak mungkin Bapak Ibu bikin jus 48 macam, nyari bahan aja susah ya. Kalau kita paling jus aja paling 3, 4, 5, 7 macam aja udah luar biasa. Tapi ini ada 48 macam yang raw ya Bapak Ibu. Dan saya sendiri lihat waktu itu ke prosesnya di Korea. Untuk terapi kanker ya, raw food itu kita perlu 2-3 saset per hari ya. Pagi, sarapan pagi, snack sore, makan malam. Kemudian untuk pencegahan cukup 1-2 saset per hari ya, untuk pencegahan ini raw food. Dan ini kami sempat bertemu juga dengan formulator dan founder daripada Erom ya, Profesor Dr. Hwang Sung-jo ya, yang sebelah kanan sebelah ya, kalau kita boleh sebelah kiri ya, sebelah kiri di layar Bapak Ibu, ini adalah formulatornya yang rambutnya putih ini. Beliau ini punya rumah sakit kanker di Korea, di Seoul ya, juga konsultan di 2 rumah sakit di Jerman untuk masalah kanker. Beliau ini onkolog ya, ahli kanker Bapak Ibu. Dan beliau terapi istrinya sendiri dengan raw food ini sampai sembuh ya. Dan hari ini ke seluruh dunia sudah disebarkan raw meal ini. Nah, Dr. Hong ini yang sebelah kanan adalah direktur dari Erom ya, produsen dari Vitayang raw meal. Bapak Ibu itu ada di Seoul, Korea. Jadi raw meal ini ada dari Korea, kalau Niwana dari Jepang. Kita lebih banyak mengambil produk-produk dari kedokteran timur Bapak Ibu ya, karena itu lebih alami begitu. Kemudian yang terakhir adalah mikronutrisi, yaitu super green food. Ini adalah makanan sel ya, yang paling sempurna karena dia ada spirulina ya, tadi Dr. Olive sampaikan tuh, yang si biru itu. Nah, si biru ini dikawinkan atau disilangkan dengan si hijau. Si hijau itu adalah chlorella atau ganggang air tawar. Kalau spirulina adalah ganggang air laut, Bapak Ibu, perpaduan dari chlorella dan spirulina. Dan kita ambil spesiesnya juga yang paling bagus, yaitu Chlorella sorokiniana yang tinggi PPARS dan juga Spirulina platensis yang sangat tinggi picocyaninnya. Ya. Nah, mekanismenya dalam kasus kanker, super green food ini adalah merangsang apoptosis sel kanker sehingga sel kanker itu bisa bunuh diri sendiri. Wah, ya. Wah, canggih juga nih ya. Jadi artinya si sel kanker itu dirangsang dengan supaya mereka akhirnya frustrasi, jadi akhirnya bunuh diri sendiri. Nah, ini dia. Lalu memastikan proses transkripsi sel ya, pengkopian kode genetik saat sel membelah diri supaya jangan sampai sel itu hilang 1000 dan yang munculnya hanya 600, artinya dia degeneratif ya, menurun. Harusnya 1000 mati 1000 masuk 1000 lagi. Nah, itu adalah copy paste-nya harus bagus Bapak Ibu, dan itu kerjanya PPARS. Dan kemudian SGF juga memperbaiki sistem imun tubuh. Nah, ini adalah mekanisme SGF hubungannya dengan kasus kanker. Nah, kemudian istimewa dari super green food adalah PPARS, dan ini ada PPARS alpha, PPARS beta, PPARS gamma, yang ini berhubungan semua dengan organ tubuh kita, kebutuhan nutrisi, mikronutrisi daripada sel-sel tubuh kita, ya. Dan ini sangat banyak fungsinya, ada yang mengurangi trigliserida, ada yang memperbaiki masalah lambung, ya, ada yang masalah membakar lemak. Jadi ini banyak sekali hubungan juga untuk bisa membantu diet Bapak Ibu, ya. Dan ini tinggi PPARS adalah di Chlorella sorokiniananya, kemudian Spirulina platensis untuk anti kankernya. Nah, ini ada banyak sekali studi untuk peningkatan imunitasnya dari super green food yang sudah disilangkan antara chlorella dengan spirulina. Kalau kita lihat di sini NK selnya, natural killer selnya, sehingga sampai 82% Bapak Ibu. Kalau chlorella saja hanya 42%, spirulina saja 40%. Tapi dengan super green food jadi 82% untuk natural killer nih untuk sel. Makanya dia bisa apoptosis Bapak Ibu, bisa bunuh diri itu si sel kankernya ya. Dan ini bisa meningkat memakan sel kankernya juga kita tinggi sekali dengan super green food ini. Jadi ini sudah ini hasil studinya sudah ada Bapak Ibu, bisa dilihat di sini ya, lengkap sekali kalau sudah di super green food. Kemudian dosis untuk terapi kanker bisa untuk dewasa 20-30 tablet per hari. Kalau anak-anak 10-20 tablet per hari, ya, diberikan dalam 1-2 kali pemberian, 1 jam setelah makan pagi dan siang ataupun sebelumnya. Ya, kalau untuk ini juga boleh sebelumnya. Kalau punya masalah lambung atau apa boleh setelahnya. Dan pencegahan dewasa 10 tablet per hari, kalau anak-anak 3-5 tablet per hari. Itu adalah untuk
Super Green Food, Bapak Ibu. Jadi kombinasi rangkaian produknya, Bapak Ibu boleh screenshot di sini. Untuk pencegahan, Super Green Food 2 kali 5 tablet, Niwana 2 kali 1 saset, Raw Meal 1 kali 1 saset untuk pencegahan. Ya, dan ini diminumnya bisa kalau Raw Meal saat sarapan pagi, kalau Niwana bangun tidur dan 1 jam sebelum makan, Super Green Food 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan pagi dan siang. Kemudian kalau yang sudah positif kanker, ya tergantung stadiumnya, ada yang stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium lanjut, ya stadium 4 dan sebagainya, tergantung itu kita akan lihat diperlukannya berapa. Super Green Food itu 2 kali 10 sampai 15 bahkan sampai 20 ada yang kasih, ya. Ada yang sampai 3 kali. Ada beberapa dokter yang memberikan 3 kali 10, 3 kali 15 ada, ya. Kemudian Niwana itu 3 kali 2 atau sampai 3 kali 3 saset, ya, untuk pengobatan terapi kanker. Lalu Vita yang Raw Meal-nya sendiri 2 sampai 3 kali 1 saset, ya. Bisa 3 kali sehari Bapak Ibu untuk Raw Meal-nya untuk pengobatan CA. Dan tambahannya bisa dengan susu skim bubuk ya untuk memperkuat imun, dan juga ada KK Life Force untuk secara gelombang untuk memperbaiki penyerapan nutrisi dan memperbaiki kestabilan daripada voltase tubuh kita. Karena semakin rendah voltase tubuh kita, sel kanker akan mudah berkembang, Bapak Ibu. Baik, ini adalah kombinasi dari produk-produk suplemen KK yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Jos. Saya kembali menekankan tadi yang disampaikan juga Ibu Dr. Olive ya, bahwa suplementasi gabungan itu jauh lebih baik. Jadi misalnya kan ada yang selama ini mungkin, Pak saya udah konsumsi spirulina gitu. Iya spirulina bagus, ada juga chlorella, ada lagi chlorophyll bagus. Tapi dalam Super Green Food ini yang saya pegang ini adalah botolnya Super Green Food. Ini adalah kombinasi. Sehingga antioksidannya tuh lengkap, mineralnya lengkap, asam aminonya lengkap, flavonoid ada, antosianin ada. Nah, ketika mereka bekerja sama, itu membuat dampak-dampak negatif kelebihan dosis itu menjadi nggak ada, karena jumlahnya sedikit-sedikit tapi lengkap. Karena namanya yang baik pun kalau kebanyakan juga nggak bagus. Saya sering ngasih ilustrasi, tidur kan bagus ya, gitu ya. Iya, tapi kalau kebanyakan juga sakit kepala tuh. Kalau nggak percaya, Bapak tidur aja jangan bangun gitu kan. Nanti kan sakit kepala. Kenapa bisa sakit kepala? Istri datang bawa panci, bangun. Pukul kepalanya. Jadi kebanyakan itu nggak bagus gitu ya. Orang kebanyakan sayur ya bisa begah malah perutnya ya. Harus ada buahnya gitu. Makanya dalam raw meal ini kenapa saya itu sebelum endorse tuh ya saya konsumsi dulu ya, udah hampir setahun kalau sekarang ini ya. Jadi Pak Jos itu dulu nawarin saya pertama Super Green Food ini ya saya konsumsi dulu, saya nggak endorse dulu, saya pakai dulu gitu ya. Weh keren gitu loh ya. Istri saya bahkan HB-nya hemoglobinnya 8 gitu ya, konsumsi Super Green Food ini dalam 3 minggu waktu camp dites 15 gitu ya. Jadi hemoglobinnya naik ya, piparsnya yang untuk regenerasi sel ada ya, suplemennya antioksidan lengkap. Jadi saya dan istri, kalau saya diabetes ya, tapi kalau istri kan pernah HB-nya sering rendah, jadi sering geliangan, sering lemes, itu dengan Super Green Food. Lalu raw meal tadi, ini raw meal ini kan 48 macam. Jadi misalnya ada yang, Pak saya kalau sama kedelai nggak cocok, ini kedelai hanya salah satu dari 48. Dan ini satu saset itu 30 gram, baik bisa dibayangin kalau kedelainya itu satu dari 48, jadi cuma 1 gram gitu ya. Bahkan orang yang misalnya alergi kedelai pun makan pasti nggak masalah, karena ini hanya untuk Anda makan 30 gram kedelai gitu ya, baru itu bermasalah gitu ya. Nah apalagi kedelainya, ada yang nanya tadi, boleh nggak saya orang kanker makan kacang tanah kedelai? Kalau hanya kedelai tok ya jangan, kalau misalnya mengacu pada pelajaran pengajar-pengajar yang lain yang pernah kita undang. Tapi kalau dia merupakan kombinasi, nah itu kalau saya berkata boleh ya. Nah ini dari saya. Oke, sekarang saya akan masuk di tanya jawab ya. Saya akan coba carikan pertanyaannya untuk kita bahas ya, terutama di sini mumpung lagi ada Dr. Olive ya. Saya akan kembali ke atas, tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ya Bu Dokter jawab lebih tepat ya. Pertama tadi adalah ada dua yang sekaligus ya. Apakah sirosis itu termasuk kanker? Apakah juga lobular karsinoma itu termasuk kanker? Jadi ada pertanyaan mengenai dua sakit ya. Baik.
Terima kasih Pak. Jadi untuk sirosis itu adalah tanda-tanda. Jadi biasanya gini, pada saat orang kena virus hepatitis B, ya itu si livernya itu akan menjadi rusak gitu ya, karena dia biasanya si virus hepatitis B ini nggak bisa disembuhkan tapi diam atau berdorman di dalam sel-sel liver gitu ya. Nah, pada saat dia merusak si sel-sel liver kita gitu ya, itu pelan-pelan nanti sel-sel livernya hancur sehingga terjadilah sirosis ya. Nah, itu sirosis itu heparnya atau livernya itu mengecil ya. Jadi kegagalan fungsi livernya ada gejalanya, tapi si livernya mengecil. Nah, pada saat bedanya dengan kanker hati, itu si kanker hati itu hatinya membesar gitu. Jadi kalau kita raba, dokter raba gitu ya, bengkak perutnya besar dan berbenjol-benjol gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah sama? Bukan, tapi bisa jadi itu jadi satu tahap yang berjalan. Kurang lebih seperti itu Pak Jarot. Jadi hati-hati buat teman-teman, sahabat sehat, mungkin ada yang tidak bergejala menderita hepatitis B, ya, tapi itu sangat berisiko untuk menjadi kanker hati. Terus gimana mencegahnya? Ya tadi tentunya dengan diet sehat itu liver kita itu jadi nggak perlu kerja keras untuk membuang radikal-radikal bebas. Jadi liver kita itu kan kerjanya membuang kacun-kacun tubuh gitu ya. Kalau kita makannya jorok gitu ya, jajan sembarangan, goreng-goreng, minyak-minyak, tinggi lemak dan seterusnya, itu bikin liver kita kecapean. Pas ada virus di situ, nah virusnya seneng. Nah, nih kamu udah kecapean nih, tinggal aku serang aja gitu ya. Nah, jadi penting sekali kita bantu dengan antioksidan tadi ya, si liver yang udah kelelahan. Satu lagi, jangan lupa untuk penderita hepatitis ataupun untuk kita semua, itu penting sekali untuk menjaga kesehatan liver dengan tidur yang cukup. Jadi regenerasi sel liver kita itu dari pukul 10 malam sampai jam 2 pagi. Jadi penting sekali jangan kita skip dengan tidur malam di jam-jam tersebut. Wah, Pak Jarot ketawa nih ya. Iya. Coba rekan-rekan pernah Jam nggak gini? 10 tidur. Iya, tidurnya sih cukup ya, misalnya 8 jam, tapi tidurnya jam 2 malam gitu ya, bangunnya molor siang. Tetap badan rasanya nggak seger kan gitu. Nah, kenapa? Karena udah ke skip prime time itu. Ya, kalau jam 10 molor-molor dikit nggak apa-apa lah ya Pak Jarot ya, tapi jangan lewat kita jam 11 ya, itu kita sangat berisiko untuk menimbulkan kanker ya. Itu sudah ada studinya ya, bahwa tidur larut malam itu bisa memicu kanker ya. Kalau yang Kemudian tadi lobural menjawab tadi, lobular gimana? karsinoma. Ya, lobular karsinoma itu pada paru. Jadi intinya itu adalah sel-sel kanker yang berlobus. Jadi kalau ditanya itu kanker bukan, iya kanker gitu. Jadi itu kanker yang berlobus biasanya terjadi pada paru-paru. Ya. Ada lagi trombositosis esensial, apakah juga termasuk kanker? Ya, itu juga termasuk kanker, tapi itu kelainannya itu di sel-sel darah. Jadi dia kelainan mieloproliferatif dari sel-sel darah kita. Jadi tetap disebut neoplasma atau keganasan dalam dunia kedokteran ya, medis. Jadi seperti leukemia golongannya, Pak Jar. Bertanya, apakah gusi berdarah setelah radiasi? Gimana solusinya? Apa bisa dengan suplemen yang tadi Niwana, Romil, dan SGF tadi, Pak Jos? Masih unmute? Masih mute, Pak. Gusi berdarah sebabnya banyak ya, Dokter Olive ya. Tapi ini setelah radiasi pertanyaannya. Oh, Mungkin setelah Ya, ini orang radiasi. kanker ya. Ya. Boleh. setelah radiasi itu biasanya karena kerusakan sel. Jadi bagus sekali tadi Pak Jarot sebutkan tentang suplemen. Hmm. Silakan Pak Jarot. Ya, Jadi jadi ya, kalau kerusakan sel artinya harus diregenerasi gitu si sel-selnya dengan kalau sudah rusak misalnya 1000 sel yang rusak harus diregenerasi supaya 1000 lagi ya. Super Green Food itu solusinya ya. Dia udah lengkap semua Bapak Ibu ya. Jadi dia piparsnya akan memastikan copy paste-nya itu mati 1000 ganti 1000, mati 2000 ganti 2000 gitu. Jangan tekor. Kalau tekor ya nanti regeneratif bahkan kekurangan nutrisi bahkan malnutrisi sehingga membuat tadi pelemahan sel-selnya merusak ya. Kombinasi dengan antioksidan otomatis sangat-sangat akan bagus sekali dan juga raw food tadi itu yang kombinasi itulah akan memperbaiki sel-sel tubuh kita Bapak Ibu. jadi, Silakan. jadi kehebatan Super Green Food ini karena ada piparsnya itu ya Pak ya.
Betul, itu dia. Dan Karena itu dia adalah Chlorella katanya sorofiniana. yang meregulasi regenerasi sel lebih kuat ya dengan adanya PIPARS itu ya. Betul, Ya, pipa. spirulina aja kan dia nggak ada PIPARS-nya. Kalau spirulina anti kankernya, itu Ya, pikosianin zat birunya itu. Nah, dia jadi makanya Antioksidan kuat. antioksidan yang sangat kuat gitu. Jadi kalau si yang hijaunya itu alga hijau untuk regenerasi sel, alga biru untuk si kankernya itu. Jadi ini makanya disebut superfood kombinasi ya. kombinasi, betul. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya lagi. Sebentar, saya turun ke bawah yang belum Yang CA payudara. Eh, izin bertanya, di manakah kita bisa mendapatkan? Oh, ini bisa Pak Jos nih. Gimana dapetin produknya tadi itu Romil, Niwana, dan SGF? Oh iya, oke. Saya bagikan slide-nya, Bapak Ibu. Baik, sudah kelihatan, Pak Jarot? Sudah ada ya? Ya, Oke, ini adalah kombinasi rangkaian produknya. Bapak Ibu, eh, kalau kita lihat testimoni, sebenarnya banyak sekali testimoni, cuma mungkin masalah waktu ya, Pak Jarot tadi 9.15 mau ada acara lain ya. ya Yang bisa mundur 9.30 lah. Oke, ya ini ada live testimoni beberapa. Ini saya sendiri pada waktu sebelum mengenal KK, saya juga eh, masih obesitas dan beresiko kanker, Bapak Ibu. Nah, jadi artinya saya juga harus memperbaiki pola hidup, olahraga, semua kita lakukan, olah menu, ya akhirnya bisa mendapatkan tubuh yang lebih proporsional daripada dulu obesitas, Bapak Ibu ya. Kemudian saya konsumsi semua produk-produk yang tadi 3 macam, ada Niwana, setiap hari saya makan, kemudian Super Green Food, dan juga raw food itu adalah sarapan saya setiap hari. Jadi ini adalah kombinasi yang memang setiap hari kita juga pakai selama berapa tahun? Kalau Niwana dari 2005, kalau Super Green Food dari 2007, kalau raw meal dari 2018 karena memang baru masuk Indonesia 2018. Sejak masuk kepada perusahaan KK Indonesia kita langsung konsumsi supaya kita tahu manfaatnya Bapak Ibu dan bisa merasakan dan bisa berbagi kepada teman-teman semua. Nah, ini kemudian beberapa testimoni Bapak Ibu, ini ada masalah malignan fibros histiocytoma namanya ya. Jari-jari tangannya Bapak Ibu, benjolan-benjolan muncul ya di jari-jari tangan dan bahkan membusuk sehingga dokter bilang ini harus amputasi. Tapi beruntung beliau ketemu ada satu rekan yang bisa mengenalkan Niwana dengan Super Green Food ya. Pada saat ini belum ada raw meal, jadi dikasih Niwana Super Green Food dan dia sembuh total Bapak Ibu dan hasil-hasil uji labnya semua disampaikan dan dokternya juga heran kenapa bisa yang tadinya sudah harus diamputasi dinyatakan akhirnya dari CEA-nya, dari semua indikasi tumor, indikasi kanker semua normal kembali Bapak Ibu. Karena dia dengan antioksidan yang multi antioksidan yang kuat dengan nutrisi sel yang lengkap sekali, ada Super Green Food itu sangat membantu. Kemudian ini ada yang masalah kemoterapi ya, udah kena kanker kolon juga dan ini dia kemoterapi pulihnya lebih cepat kalau kita menggunakan tadi antioksidan yang kuat ya. Kalau memang harus di kemo ya apa boleh buat ya, tapi dia bisa memulihkannya lebih cepat. Kalau bisa sih ya kalau sembuhkannya nggak usah dengan kemo. Kalau di Profesor Dr. Yukiniwa di rumah sakitnya nggak ada sinar-sinar Bapak Ibu, nggak ada kemo, nggak ada radiasi, nggak ada sinar X gitu apa ronsen itu nggak ada. Dia semua dari metode alam semua. Ya, dia menggunakan batcave, batap diisi pasir merah, ya, bajunya lepas semua, rendam di situ Bapak Ibu. Dan itu terapinya. Seperti kita masuk seperti di dalam di terapi dengan pasir merah Bapak Ibu dari Jepang khusus itu ada. Luar biasa ya. Jadi ini adalah kemoterapi pun akan lebih cepat pulih kalau kita menggunakan kombinasi Niwana Super Green Food tadi. Oke. Nah, ini ada testimoni kanker rahim sebenarnya. Ini cukup panjang, 3 menit lebih. Ini ada kanker rahim dari Ibu Elvi di Padang ya. Beliau ini sudah punya kasus ya dan akhirnya bisa sembuh total. Ya. 32 tahun. Ya, nanti ini saya bisa kirimkan video-videonya ke komunitas ya PHS ya dengan Pak Jarot ya. Tahun 2003 Saya skip aja. Ini ada testimoni kanker usus ya Pak Dharma Putra di Jakarta. Beliau juga kena kanker usus. Saya putar. Nama saya Dharma Putra, usia saya 40 tahun. September 2009, saya divonis kanker usus oleh Rumah Sakit Swasta Jakarta. Dan hasil CT scan yang dilakukan, kanker ini sudah menyebar ke paru-paru saya, ke ginjal, hati, dan organ tubuh lainnya terdapat beberapa kista. Awalnya
saya sempat putus asa karena pengalaman hidup saya pernah dialami juga oleh orang tua saya mengalami kanker usus dan mereka menjalani jalur kedokteran dengan cara kemoterapi. Dokter menganjurkan saya untuk di kemo secepatnya. Masalah yang timbul adalah karena saya sudah tidak punya biaya lagi karena terlalu besar untuk biaya pengobatan, sehingga saya jalan satu-satu pada saat itu dalam keputusan saya harus menjual. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan produk dari Kiki yaitu Niwana SOD dengan super inputnya. Awalnya saya tidak percaya bahwa produk ini bisa begitu dahsyat membantu perkembangan kesehatan saya dan alhamdulillah dengan kehendak Allah bahwa produk ini juga membuat saya benar-benar yakin dalam mengkonsumsinya. Saya mengkonsumsi Niwana SOD 3x3 sehari, totalnya 9 saset. Dan saya combine dengan Super Green Food itu 20 sehari sekali atau 2 kali 10. Awalnya saya mengkonsumsi ini dalam minggu pertama itu 9 saset per hari. Minggu kedua saya mengkonsumsinya 6 saset sehari. Kemudian minggu keempat saya mengkonsumsinya 4 saset sehari. Dan itu terus menerus selama 3 bulan. Setelah 3 bulan saya periksa CA saya karena saya merasa badan saya mengalami perubahan. Yang tadi rambutnya saya rontok, kemudian rambut saya tumbuh, badan saya juga yang tadinya tidak bisa, timbangan saya tidak pernah naik, mengalami perubahan luar biasa, naik dalam 6 kilo dalam 1 minggu gitu. Kemudian saya periksa lagi CA saya itu ternyata mengalami perubahan. Ya. Sudah jauh membaik Bapak Ibu kanker usus dari Dharma Putra. Kita lanjut. Ini ada testimoni CA dari Dr. Andu Sufyan ya, yang di Yogyakarta Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin sudah diputarkan juga oleh Pak Jarot ya di komunitas CA Bapak Ibu ya, sudah ada. Ini penderita, beliau ini 80 lebih usianya dan kena CA prostat dan stadium 3 Bapak Ibu, tetapi bisa sembuh juga dengan Niwana dan Super Green Food. Kita dengar sebentar. Ya, kita lanjutkan. Dan ini juga ada Pak Yeri Wulandi dari Surabaya. Beliau juga CA limfoma kelenjar getah bening, ya. Dan ini sudah bisa di-share juga di grup Pak Jarot ya, komunitas PHS ya, di CA. Nah, kalau ditanya di mana belinya, lalu berapa harganya? Oke, saya akan sampaikan Bapak Ibu untuk data-datanya. Untuk harga satuan produk ini adalah Niwana SOD 1.150.000 per box, isinya 30 saset Bapak Ibu ya. Ini ada harga satuannya. Kemudian Super Green Food 230.000 per botol, isinya 150 tablet. Dan juga Vitayang Raw Meal ini 530.000 per box, isinya 10 saset Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Vitayang Raw Meal 48 macam Bapak Ibu ya. Sayur, buah, biji-bijian sudah lengkap sekali ya. Jadi ini kalau kita hitung 48 macam itu murah sekali Bapak Ibu. Kalau kita minum air jus asli jeruk aja udah 20-30 ribu Bapak Ibu ya. Semacam ya, ini ada masih raw betul dan ini ada 48 macam. Baik, ini adalah harga satuan produknya. Kemudian ada paket lengkap untuk super antioksidan, di mana ada 1 box Niwana, 1 botol Super Green Food 150 tablet, dan 1 box Raw Meal. Jadi ini sudah 3 macamnya lengkap semua. Ada 3 macam ini dengan harga 2.150.000 dan sudah termasuk free member Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dengan membeli paket ini otomatis akan menjadi member KK Indonesia dan bisa menikmati diskon 10-30% kalau Bapak Ibu belanja ulang. Jadi misalnya nanti Niwananya habis, mau beli ulang, diskonnya sampai bisa 30% Bapak Ibu. Dan kemudian kalau habis Super Green Food-nya, beli saja Super Green Food-nya, ada paket hematnya. Kemudian Raw Meal juga ada paket hematnya setelah Bapak Ibu mengambil paket ini, ya. Tinggal tergantung mana yang habisnya. Lalu ada pilihan lain adalah paket detox dan nutrisi sel, ya. Ini adalah dari Vitayang Raw Meal 3 box dan 2 botol Super Green Food 150 tablet. Ini juga paket yang 2.150 sudah termasuk free member KK, ya. Berlaku se-Indonesia Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu ada di lokasi manapun bisa membeli, kecuali yang 3 daerah di NTT ya, NTT, Maluku, Papua harganya beda sedikit lebih tinggi ya, karena dari ongkos kirimnya agak lebih tinggi sedikit ya. Ada perbedaan harga beberapa puluh ribu rupiah saja. Kemudian paket detox, kita juga punya paket detox dan nutrisi sel yang dimana
komposisinya adalah raw meal dan super green food tanpa ada nirwana ya. Ini harganya 1,3 juta dan ini adalah Bapak Ibu mendapatkan eh, 2 box raw meal dan 2 botol super green food 50 tablet termasuk juga free member KK ya. Jadi ini adalah paket-paket hematnya Bapak Ibu termasuk sama member KK untuk beli ulang dapat diskon 10-30% ya. Oke, dan ini berlaku se-Indonesia. Oke, Bapak Ibu. Nah, belinya di mana? Kalau belinya di mana, Bapak Ibu di sini bisa Bapak Ibu bisa lihat. Kalau untuk dari komunitas PHS, tentunya dari undangan Pak Jarod ke Apotek PHS kkd.id, lalu undangan dari mitra Apotek PHS maupun dari member-member KK, silakan ke website KKD ID pengundang Anda atau para pengundang Anda langsung. Yang memang mengundang Anda, Anda boleh kontak mereka untuk bisa mendapatkan paket-paket yang tadi saya sampaikan. Ya, demikian Pak Jarod. Saya kembali ke Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Jos, Bu Dr. Olive ya. Semua pertanyaan sih sudah terjawab ya. Ini ada satu lagi mungkin cara mengkonsumsi Niwana Pak Jos. Cara konsumsi nirwana pas saat perut kosong, terutama pada saat bangun tidur paling bagusnya, kemudian sebelum makan ya, sebelum makan 1 jam. Ya, kalau ada dengan obat dokter, boleh dibedakan waktu itu 30 menit sampai 1 jam, dijedakan waktunya. Nah, ini nirwana Bapak Ibu. Ini yang selalu saya konsumsi. Jadi ini dari saset ya, langsung dari sasetnya disobek ya. Ini kemudian nanti diketik-ketik dulu. Nah, kemudian kita sobek, masuk ke mulut dengan air hangat, minum. Air hangat Bapak Ibu minumnya ya, supaya lebih bagus lagi. Kata Profesor Dr. Yukiniwa, dia bawa-bawa termos waktu itu juga Bapak Ibu, minum dengan air hangat. Kenapa dok pakai ini Prof? Akan lebih bagus masuk ke dalam tubuh kita, pembuluh-pembuluh darah kita akan lebih bagus ya, dengan kondisi air hangat itu. Diserapnya lebih bagus ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi saat perut kosong dikonsumsinya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan saat bangun tidur. Gitu Pak Jarod. Oke. Ini ada yang mengalami kelumpuhan disebabkan tumor tulang belakang yang sudah dioperasi. Sudah mencoba selama 4 bulan, bahkan sudah pakai KKL-nya juga, tapi belum ada perubahan. Kelumpuhan karena tumor tulang belakang. Mungkin Pak Jas bisa mengomentarin atau mungkin soal dosisnya atau mungkin kombinasinya apa saja. Ya, jadi yang dikonsumsinya apa saja ya Bu? Atau Bapak ini ya? Ini saya jawab tadi Romil Niwana SGF, tapi dia bilang sudah dicoba. Nah, tapi kemarin saya lihat ada yang di Bandung yang stroke sampai lumpuh itu juga bisa. Itu berapa bulan tuh Pak ya? 6 bulan ya Pak ya? Itu operasi otak Pak. Jadi itu ya dia kecelakaan, kemudian ya parah lah ya otaknya sampai pendarahan di otak, dibedah otaknya, dipindahkan otaknya, tempurungnya itu dibuka, kemudian otomatis dia lupa ingatan, kemudian juga lumpuh karena memang otak itu kan kontrol semua. Nah dia pulih dengan Niwana dan Super Green Food bukan 6 bulan Pak, 2 bulan Pak. Oh, oke. 2 bulan, nah itu udah mulai pulih, mulai kesadarannya mulai, kemudian ingatnya mulai, tapi lumpuhnya itu mulai dia pulihnya itu di bulan keempat, bulan kelima begitu. Ya, Itu sekarang Niwananya dua gitu Pak ya? ya 3 kali 2 konsumsinya. Jadi memang harus penting dosis ya. Jadi bukan hanya minum misalnya. Bapak Ibu boleh lihat, saya perlu jelaskan di dalam di dalam boxnya Niwana memang tertulisnya 1 kali 1 Bapak Ibu. Dan itu memang ketentuan POM. Padahal Niwana itu boleh dikonsumsinya sampai 9 bahkan 15 saset ada Bapak Ibu. Nggak ada masalah. Nah itu memang ketentuan POM itu dibatasi dosis paling minim. Ya, jadi kalau kita lihat ketentuannya 1 kali 1. Jadi ada yang bertanya, Pak, cuma 1 kali itu disuruhnya? Iya, tapi ini kalau 1 kali efektivitasnya nggak cukup. Kalau pencegahan cukup, ya, untuk orang-orang yang di bawah 40 tahun. Tapi kalau 1 kali untuk terapi nggak memungkinkan. Jadi memang harus 3 kali 2, 3 kali 3, bahkan ada yang sampai 3 kali 10, 1 dus 1 hari, Bapak Ibu. Ada itu yang kayak gitu. Cepat sekali perbaikannya. Tapi ya kita sarankan 3 kali 2, 3 kali 3 cukup lah itu Bapak Ibu. Tadi yang kanker usus juga membaik kok. Itu Bu Dini yang kalau Pak Jarod ke Bandung bisa ketemu tuh dengan, nggak tahu nih hadir nggak ya Bu Dini Yulianti ya? Ada ya? Oh Dini hadir ya? Oh ini ada yang hadir nih Bapak Ibu yang tadi saya bilang operasi otak. Ada nggak Bu Dini? Boleh kasih ceritanya Dini.
Kalau Eh, boleh Sebentar, ya, saya namanya cari Dini dulu Yulianti. kalau bisa saya ini, saya Nah, eh, di iya kalau itu namanya Dini Yulianti hari ini juga hadir dan bentar ini saya buat supaya bisa unmute. Jadi Bu Dini bisa langsung unmute kalau mau testimoni yang sempat lumpuh ya, sempat hilang ingatan juga ya, sempat ya betul. kepalanya dibuka. Silakan Ibu Dini kalau ada muncul, boleh. Halo Dini. Nah, seharusnya ada dia, tapi nggak tahu ada nggak nih. Kalau ada silakan ya langsung ya. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Dan beliau saat ini sudah bisa naik 3 lantai dan ini akan ke Bangkok bareng-bareng kita juga. Wah, Ada ya keren, Dini ya. keren, keren. Oke, Dini Yulianti Dini itu sudah di unmute kalau mau bisa online ya langsung bisa kasih testimoninya ya. Dan itu saya menyaksikan langsung pada saat dia tertabrak masih dalam keadaan koma. Koma Pak Jarot, komanya berapa hari gitu, udah koma, udah gitu sadar nggak begitu sadar pun udah nggak kenal suami anak. Siapa ini nggak tahu, dia hanya belok mengong gitu. Siapa siapa kayak orang ya cuma matanya aja kelihatan tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pulihnya begitu cepat luar biasa. Sampai di Rumah Sakit Al Ihsan itu dia dapat diwawancara oleh tim dokter di sana. Kenapa paling cepat? Biasanya kasus gini harus 2-3 tahun. 1 tahun paling cepat, tapi ini bisa sampai dalam 2 bulan pulihnya seperti itu. Ya, ini pertolongan Tuhan datang ya melalui produk-produk yang diberikan oleh dari KK Indonesia. Ya, Ya, dos, kembali ke soal Ibu Elizabeth nih masih nanyain lagi soal do- dosis. cara minum Niwana. Ya, Memang di dusnya itu disarankan dicampur air lalu diminum. Jadi boleh yaitu dicampur air diminum, tapi boleh juga misalnya seperti yang Pak Jos tadi ini Niwana ya. Jadi ini kalau saya buka ini saya taruh di kamar saya karena saya emang sehari satu malam hari. Tapi tadi pas saya off kamera itu saya udah minum, jadi saya nggak bisa peragain. Nah ini saya ambil sasetnya ya. Nah ini saya biasanya juga seperti yang Pak, ya saya udah jadi Pak Jos. Tadinya saya campur air ya, jadi ya. saya campur air segelas. Tapi tak lihat kok di gelasnya masih ada sisa kayak Nah, serbuk gitu. Jadi dibilas lagi lalu diminum. Belakangan saya buka, tak tuang di mulut, lalu tak dikulum-kulum orang bilang sampai sampai jadi kayak bubur sendiri. Jadi bercampur dengan ludah ya. ya, Ludah itu kan banyak kelenjar, banyak ada enzim amilase, ada enzim yang lain-lain. Loh ternyata bukan cuma amilase kalau kata dokter Tan Sutien, bukan cuma amilase, ada enzim yang lain. Nah, dia dicampur jadi kayak bubur sendiri terus diminum. Nah, itu boleh juga. Jadi sama-sama manfaatnya sama ya masuk ya. boleh. Ya. Lebih bagus itu dikonsumsinya langsung. Jadi kalau kata-kata yang di dalam dus itu semua ditulis oleh POM, Bapak Ibu. Jadi memang kadang-kadang itu POM itu harus seperti ini, harus gitu. Jadi kayak taat aturan, jadi yang ikutin. Padahal sebenarnya yang terbaik adalah bukan dicampur karena dia nanti nempel di gelas, ya. Sehingga itu kita harus habis 3 gram ini. Ya, jadi ini harus bersih, masuk ke dalam tubuh kita dan diminum, dicampurnya di dalam perut, Bapak Ibu, oleh air hangat, Bapak Ibu, begitu. Jadi bukan dicampur di gelas, Bapak Ibu, tapi di dalam tubuhnya dicampur. Kita masukkan ini, gunting ataupun disobek, masukkan ke mulut, pakai dikulum sebentar, seperti dokter seperti Pak Jarod sampaikan, beberapa detik setelah itu kita konsumsi dengan air hangat. Ya, begitu Ya. Bu. Nih, Dan tadi saya yang juga punya nih. Iya. nah, ya ini Kalau udah capek-capek, ini enak sekali. benar. Ya, Luar Apalagi kemarin udah, biasa. nah, Kemarin saya hari Minggu ceramah sampai 6 sesi loh, 6 kali jam 7 pagi di Lipo Cikarang. Jadi saya setengah 6 udah berangkat dari rumah. Dan namanya ceramah 6 sesi, ya nggak ada istirahatnya sampai jam 10 malam baru pulang ke rumah lagi. Ya saya sehari tiga niwana tuh doping. iya. Tapi saya umur 61 tahun, teman saya itu, wih Pak, Bapak masih khotbah 6 kali, nggak nggak capek tuh. Ya, saya bilang Luar doping. biasa, Pak Jarod. doping doping antioksidan. Oke, ini terakhir nih karena dari segi waktu ya. Ini ada yang nanya nih Pak Jos nih yang jawab nih. Kalau saya daftar jadi member dan bisa dapat bonus kalau teman beli sama saya ya. Ini soal soal member dan harga nih mungkin sebagai penutupnya Pak Jos. Oh gitu. Jadi Ya. ada kalau daftar jadi member dan itu dapat bonus kalau teman beli sama kita. Oke, jadi Bapak Ibu saya sampaikan ada sedikit ini kalau kenapa bonus itu juga diberikan supaya kita bisa dapat bonus supaya bisa beli gratis Bapak Ibu. Mau nggak beli produk yang bagus ini dengan dengan gratis dari kita membantu teman-teman sehat?
pasti mau karena dulu saya juga seperti itu. Saya konsumsi dulu sendiri, saya rasakan manfaatnya, saya kenalkan ke teman, ada hasil yang diberikan bagi hasil dari Keke, lumayan saya bisa belikan lagi untuk buat saya sendiri pakai Bapak Ibu. Bahkan sampai hari ini bukannya hanya beli produk Bapak Ibu, dapatnya berlebih Bapak Ibu ya, bisa travel reward, bisa kita dapat macam-macam. Oke, saya sampaikan untuk bagaimana mekanismenya. Oke, nah ini dia tempat pembeliannya. Saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita mau pakai gratis ya, prinsipnya harus 3P. Apa itu 3P? Pakai, percaya, promosi. Jadi pakai dulu. Udah pakai, kita ada muncul keyakinan, percaya, dan kita bisa mempromosikan ya. Jangan promosi kalau belum pakai Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita ajak teman keluarga pakai, makanya kita akan dapat komisi Bapak Ibu. Kalau untuk paket yang 2.150.000 tadi ya, itu Bapak Ibu akan mendapat 250.000 bagi hasil dari perusahaan komisinya. Nah, kalau Bapak Ibu mengajak 2 orang yang membeli paket yang 2.150.000, maka Bapak Ibu dapat tambahan 500.000. Jadi 250.000 dikali 2 ditambah langsung 500.000. 2 kelipatan 2. Jadi misalnya dalam sebulan mengajak 4 orang, Bapak Ibu mendapatkan bonusnya 2 juta. 2 dikali 250 ditambah 2 kali 500 Bapak Ibu ya. Jadi ini jadi totalnya adalah 2 juta rupiah. Kalau mengajak 4 orang kan kembali modal Bapak Ibu, kan modalnya 2.150.000 sebenarnya bukan modal ya. Kita mengeluarkan uang 2.150.000, kita ajak 4 teman sudah kembali ke 2 juta. Kalau ngajaknya 10 gimana? Dalam sebulan ya 5 juta Bapak Ibu, sudah lebih daripada yang kita keluarkan ya, sudah bisa kita belikan yang lainnya ataupun kita save Bapak Ibu ya. Nah, kalau paket yang 1,3 juta ya, kalau ada yang mengambil paket 1,3 dan mengajak lagi keluarga maupun teman-teman mengambil yang paket yang sama 1,3, maka komisinya 50.000. Tapi kalau ada kelipatan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, itu tambah lagi 500.000 setiap kelipatan 2. Jadi kalau kita ngajak dua orang yang mengambil paket 1,3, bonusnya 600.000. Kalau 4 orang 1,2 juta. Ya, Bapak Ibu keluarkan 1,3 kembali 1,2 4 orang. Kalau 6 orang berapa Bapak Ibu? 1,8 sudah lebih dan bisa disebutnya gratis bahkan ada lebihnya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu, simple, sederhana dan ini kita hanya tidak perlu harus yang kiri kanan seimbang, kita perusahaan direct selling Bapak Ibu. Jadi Keke Indonesia adalah perusahaan direct selling di mana dari perusahaan Super Green Food di Taiwan langsung ke Keke, langsung ke kita. Nah, itu sebutnya direct selling. Dari Niwana di Jepang langsung ke Keke, langsung ke kita, tidak melalui agen-agen. Nah, kalau biasanya kan perusahaan itu dari pabrik ya di luar negeri masuk ke Indonesia, distributor Indonesia, lalu ke distributor daerah ke distributor kota nanti ke nanti grosir baru ke pengecer dan sebagainya, baru ke tangan kita. Jadi banyak tangan dan semua tangan ini, semua bagian unsur ini mengambil keuntungan. Jadi harganya pun berlipatnya luar biasa. Belum lagi iklan. Sedangkan Keke nggak pernah ada iklan kan, teman-teman nggak pernah lihat ada Super Green Food di iklan di TV kan? Ataupun Niwana ada di iklan TV kan, Bapak Ibu tidak ada ya. Jadi ini apa yang kita pakai, yang kita rasakan, kita promosikan. Nah itulah perusahaan memberikan bagi hasil kepada Bapak Ibu seperti ini komisinya ya. Simpel Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan kita adalah perusahaan direct selling yang langsung direct ke kita dari pabrik melalui Keke. Begitu Pak Jarod saya sampaikan sistemnya. Dan sudah menjadi anggota APLI dan produknya semuanya ada BP POM-nya dan sertifikat halal ya, karena sudah 20 tahun, malah sudah ulang tahun kemarin 25 tahun di Indonesia. Oh, betul. Yang baru launching aja awal Januari adalah Milkrom ya, itu baru launching. Itu pun butuh waktu 2 tahun untuk sampai keluar BP POM-nya. Sebelum keluar BP POM-nya tidak dijual karena memang mengikuti peraturan ya. Saya lihat beberapa teman saya menjual beberapa suplemen yang diimpor dari Malaysia dan belum ada BP POM, belum ada kantornya di Indonesia, belum ada izin APLI-nya. Jadi itu sebenarnya ya liar gitu ya, walaupun barangnya sih bagus, tapi Keke semuanya BP POM, semuanya sertifikat halal, izin APLI ada, kantornya ada di 45 kota di Indonesia ya. Oke, sebagai penutup saya minta Dr. Olive Indri untuk memberikan pesan penutup buat kita. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Pak Jarod untuk kesempatan yang diberikan.
Baik, Bapak Ibu, sahabat sehat semuanya, senang sekali bisa berbagi pada malam hari ini. Mungkin kata penutup dari saya adalah jangan lupa lifestyle, ya, pola hidup yang tepat dan nutrisi yang tepat itu akan menjamin kesehatan Anda. Bagaimana nutrisi yang tepat? Itu tentunya dengan proses pembuatan yang tepat. Apabila memungkinkan raw food, tapi mungkin tidak bisa semua ya. Nanti kita makan telur mentah repot juga. Tapi sebisa mungkin ya kita makan makanan yang raw food dan suplemen yang tepat, multi antioksidan yang tepat juga tentunya. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan olahraga yang rutin. Terima kasih Pak Jarot, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Yos. Thank you, Dr. Olive ya. Thank you very much. Oke, terima kasih Dr. Alif, terima kasih Pak Jos. Saya stop rekamannya, tapi Zoom-nya tetap jalan ya. Jadi acara seminarnya sudah selesai.